Apa dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 3? Apa dikatakan di situ? Amsal 29 ayat 25. Siapa yang percaya kepada dia akan dilindungi. Ya, akan dilindungi, jelas akan dilindungi. Itu orang yang percaya, yang sudah satu tubuh dengan dia. Lain lagi dalam Amsal 28 ayat 25 itu. Kalau di situ dikatakan siapa yang percaya akan diberi kelimpahan. Itu yang sudah dibacakan hambanya tadi, yaitu Mazmur 23. Ya, kelimpahan, bahwa makanan dan minuman selalu disediakan kepada kita. Dia tidak pernah lupa menyediakan itu dan memberikan. Makanya orang Israel mengatakan dia El Jireh, ya, Tuhan Elohim yang tahu keperluanku, dan Tuhan Elohimku yang sudah memberikan keperluanku dan akan memberikan keperluanku itu. Dan firman Tuhan ayat lain mengatakan apa? Bahkan apa yang kita tidak pernah lihat dan dengar dan kita ketahui dan kita duga, dia sudah memberikan bahkan lebih daripada yang akan diberikan, yaitu diberikan kepada kita. Amin. Nah, inilah orang-orang yang percaya, yang satu tubuh dengan dia. Kalau kita sudah satu tubuh dengan dia, tentu kita harus merasakan bagaimana kerajaannya berkuasa atas kita, melihat dia bertindak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita baca di dalam Yesaya 12 ayat 2, ya, di situ dikatakan bahwa orang yang percaya dan yang tinggal di dalam dia tidak akan pernah gemetar dan takut. Itu Mazmur 23 tadi itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Ya, dan tidak ada duka cita untuk selama-lama karena gadanya dan tongkatnya, dua hal ini menghibur kita. Jadi ini orang-orang yang satu tubuh dengan dia. Orang yang percaya dan yang satu tubuh dengan dia, yang sudah memakan dan minum darahnya dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar makan dan minum roti dan minum anggur, ya, tetapi betul-betul sudah satu tubuh dengan dia, dengan hidup baru, the new life. Orang yang sudah hidup barulah yang bisa merasakan tuntunan Tuhan. Sama dengan Yesus pernah berbicara kepada banyak orang, ya, berbahagialah orang suci hatinya, karena hanya orang suci hatinya akan melihat Tuhan. Dan tidak akan pernah orang yang tidak suci hatinya melihat Tuhan bekerja dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saya mau singgung perkataan Habakuk, ya. Apa dikatakan Habakuk tentang itu? Tolong dibuka Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Terus orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, boleh kita baca sekali lagi. Ini sangat penting untuk kita renungkan 3 ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Oleh percayanya kita bisa diluruskan jalan-jalan kita. Beda dengan ayat 5. Sebaliknya ayat 5 apa? Kita baca lagi ayat 5. 3 ya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, ya, berlagak dia tuh melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ya, sementara itu, ya, dia tetap tidak ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Inilah manusia yang rakus, sudah kaya kurang kaya, ya. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya untuk dilalap. Artinya kekayaannya, bukan orangnya yang dilalap. Nah, inilah orang yang sombong dan angkuh dan khianat, orang yang berkhianat, yang selalu melagak bahwa segala-galanya sudah dimilikinya. Inilah. Jadi kalau kita orang yang sudah percaya dan satu tubuh dengan dia, sama seperti dia, bahwa dia merendahkan dirinya sebagai manusia, bahkan di bawah daripada kemuliaan manusia, yaitu dia lahir tanpa ada tempat meletakkan kepalanya, ya, tanpa ada alat meletakkan kepalanya. Itulah tempat dia di palungan dulu. Bagaimana ia bahkan dibawa kesetaraan manusia. Jadi sangat bisa kita renungkan arti
percaya itu percaya yang di dalam Tuhan, akan dilindungi, akan diberkati, dan akan diberikan cahaya terang setiap saat, dan tidak ada kegelapan di dalam dia. Jadi kalau sudah disinggung tadi Matius Mazmur 23, sangat indah dan elok kita renungkan, ya. Dan tidak akan pernah kita kekurangan. Dia selalu memberikan makanan yang kita perlukan, dan kadang kita lupa. Tatkala kita makan dan minum, adakah kita berdoa kepada orang yang sulit dan makan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Khotbah ini menganjurkan kepada kita setiap kita makan dan minum, ingatlah banyak orang yang sulit untuk makan dan minum. Kalau boleh, Tuhan terlebih dahulu memberkati orang yang susah untuk makan dan minum sebelum aku, sehingga Tuhan sama seperti mereka dan aku pun engkau berkati. Inilah tandanya orang percaya dan yang sudah satu tubuh dengan dia. Karena apa? Kita mengasihi manusia melebihi diri kita, atau setidak-tidaknya sama seperti diri kita sendiri. Jadi ada suatu anjuran kepada kita lewat khotbah ini. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat makanan dan minuman yang sudah diberikan kepada kita, karena dia adalah El Jireh yang maha menyediakan segala yang kita perlu, berdoalah kepada dia, biar dia melawat orang-orang yang lapar dan haus. Kalaupun kita tidak sempat, atau kalaupun kita tidak mau memberikan makan dan minum kepada orang yang lapar, tetapi setidak-tidaknya Tuhan lawatlah mereka, dan berikanlah mereka makan seperti engkau memberikan aku makan saat ini, sehingga kami semuanya terberkati dengan kasih-Mu. Tidak panjang khotbah saya ini, kiranya apa yang sudah disampaikan dari hamba-hamba yang sebelumnya, dan kiranya juga apa yang sudah saya sampaikan dan apa nanti yang disampaikan oleh hambanya terkemudian menjadi peringatan dan berkat bagi kita. Amin.